Pegang tanggal 27 tahun. Enggak sama dia bahasa kan. Jika dia tidak bisa menunjukkan ketiga atribut ini, jangan berbicara masalah hutang. Usir aja. Perdata bisa menjadi pidana. Apakah ini mungkin? Bisa. Ingat, 90 hari ini pihak manapun tidak boleh menagihnya. Welcome back to my channel. Ada dari beberapa subscriber yang chat WA kepada saya. Ada 2 orang. Yang pertama sudah didatangin DC dari pihak kredit online, dan DC saat ini mereka agak memaksa kalian untuk membayar tagihan, dan dia menyarankan Anda untuk menjual aset Anda untuk membayarnya. Subscriber kedua, karena sebuah kepanikannya, posisi dia tidak ada di rumah, akhirnya istrinya membayar. Padahal kedua orang ini tagihannya sudah melebihi 90 hari. Sebelum saya lanjutkan pembahasan ini, kita simak video ini dulu ya. Istrimu janji ke kita nggak kooperatif, terus itu mau ngapain? Harusnya di situ nanya istrinya, kenapa itu janji, kenapa mereka membuatkan janji baru nggak bisa tepati. Nanya sono. Iya. Kenapa nantinya? Kalau nanya kenapa, karena iya, istri janji nggak tepati, makanya kita di sini. Abang, Bukan abang. pemaksaan. Iya, sebentar, Abang. Dengan cara Abang. ngomong kayak gitu, pemaksaan rekam. Iya. Lo memaksa. Merekam. Sini, rekam. Udah. Rekam. Abang kan Udah. suami saya suruh nanya ke saya, kenapa ada Atas nama Pegang tanggal 27 tahun. suaranya pelan. Enggak sama dia bahasa kan. Buat kalian yang butuh dana instan dengan jaminan BPKB motor dan mobil area Sidoarjo dan Surabaya, kini Bank Mega Finance sebagai salah satu perusahaan yang terdaftar di OJK memberikan promo-promo menarik di bulan ini. Anda bisa langsung menghubungi senior marketing. Kontak personnya saya sediakan di link deskripsi video ini. Referensi dari Pablo Channel agar Anda menikmati potongan angsuran per bulannya yang lebih kompetitif. Yang pertama yang harus Anda tanyakan, dia dari institusi mana? Kah dia dari pihak si pendana, atau misalnya aplikasi kredit panci, atau apapun itu, dari institusi atau vendor. Kebanyakan yang saya jumpai di lapangan, mereka ini vendor, artinya biro jasa penagihan. Berikutnya Anda tanyakan surat tugasnya, dan ketika Anda menanyakan surat tugasnya, Anda tanyakan identitasnya. Kalau bisa identitasnya difoto. Yang kedua, KTA, kartu tanda anggota debt collector. Ini yang mengeluarkan adalah AFPI. Kebanyakan DC tidak punya KTA ini. Jika dia tidak bisa menunjukkan ketiga atribut ini, jangan berbicara masalah hutang. Usir aja. Karena Anda selaku tuan rumah, Anda berhak mengusir mereka. Anda lihat di video tadi, tugas utama debt collector adalah mengingatkan tagihan kita, bukan memaksa kita untuk membayar, atau bukan menyuruh kita untuk menjual aset. Ketika Anda lihat video tadi, ini banyak yang dilanggarnya. Intimidasi, perbuatan yang tidak menyenangkan, ini banyak yang dilanggar. Kalian jangan dulu kan panik, tapi gali informasi tentang pinjaman online ini lebih dalam, sehingga Anda tidak salah langkah. Ketika Anda tidak membayar hutang, ini adalah one prestasi, bukan penggelapan. Banyak dari kita yang dikirimkan surat elektronik yang mengatakan perdata bisa menjadi pidana. Apa ini maksudnya perdata bisa jadi pidana? Apakah ini mungkin? Bisa. Tapi kalau kita lihat dari akad kredit kita, kita jelas perjanjian kita antara debitur dengan kreditur. Kita klausulnya kita berhutang. Mungkin Anda tidak paham apa itu penggelapan. Kita tidak berada di lingkup perusahaan mereka, dan kita juga tidak bekerja di perusahaan mereka. Satu contoh begini.
Misal saya ini kerja di koperasi. Kemudian ketika saya bekerja, saya berhutang ke koperasi itu, katakanlah tidak banyak lah, 1 juta. Kemudian beberapa bulan kemudian saya keluar dari koperasi tersebut, tapi status saya waktu berhutang ini saya masih karyawan. Dan ketika saya ditagih, saya ogah-ogahan untuk membayar, tarsok. Kemudian pihak koperasi ini mengancam saya untuk memperkarakan. Apakah mungkin ini bisa menjadi pidana? Bisa, karena waktu saya meminjam uang di koperasi ini, posisi saya sebagai karyawan. Artinya, saya menggelapkan uang perusahaan. Tapi berbeda kasus lagi, ketika saya keluar dari koperasi ini dan saya meminjam uang di koperasi ini, status saya bukan karyawan, tapi saya adalah debitur. Paham ya? Yang berikutnya, kasus penipuan. Apa yang Anda tipu di pinjaman online? Saya kira tidak ada. Anda menggunakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Akadnya sudah jelas, kita ini peminjam, kita ini berhutang ke pinjaman online. Yang dimaksud penipuan itu begini: ketika Anda mengajukan pinjaman online, Anda menggunakan dokumen negara yang dipalsukan, dia bisa membawa kasus ini ke ranah pidana. Satu contoh, ketika saya ingin melakukan usaha, saya meminjam dana, katakanlah ke teman dekat saya. Kemudian saya memberikan sebuah sertifikat rumah untuk dijaminkan ke dia. Tapi ketika usaha saya ini berjalan, kemudian ada sebuah goncangan ekonomi ataupun efek dari pandemi, kemudian usaha saya ini bangkrut. Dan singkat ceritanya, sertifikat saya yang dijaminkan ke teman saya ini ternyata palsu. Apakah ini bisa dipidanakan? Bisa, karena saya memalsukan dokumen negara. Jadi semua yang diomongkan DC itu tentang ancaman, intimidasi, semua itu hanya pemanis belaka. Jangan pernah kena mental Anda di situ, karena mereka mengada-adakan sebuah informasi dengan satu tujuan, tagihan Anda. Ingat, semua tujuannya adalah satu, tagihan Anda. Ketika DC itu mengancam Anda, saya laporkan polisi. Bilang saja, laporkan polisi, saya tunggu sekarang. Saya tunggu surat laporannya. Karena pihak polisi secara kode etik tidak mengurusi hutang piutang. Saya gugat ke pengadilan. Silakan Anda gugat. Saya tunggu surat putusan pengadilannya ke sini. Sekalian jangan takut kalau digugat ke pengadilan. Andai kata kemungkinan terburuk, datang aja. Asalkan kita punya goodwill atau keinginan baik untuk membayar ini. Katakanlah 1 bulan saya kemampuannya bayar 50.000. Pasti hakim sudah mengesahkan. Jangan pernah takut. Justru mereka yang salah dari segi prosedurnya. Karena ingat, 90 hari ini pihak manapun tidak boleh menagihnya. Jadi ketika Anda memasuki lebih dari 90 hari, jangan pernah gentar sedikit pun. Hadapi mereka. Paling ketika saya ketemu DC, pasti saya nasihatin. Gak ada pekerjaan yang lebih bagus daripada pekerjaan seorang DC ini dah. Tanya hati nuranimu. Itu yang selalu saya omongkan kepada debt collector yang datang ke lapangan. Karena mereka bekerja ini dibutakan oleh sebuah uang. Jadi hati nurani mereka ini tidak jalan. Saya selalu di belakang Anda. Jangan ragu untuk selalu berkonsultasi ketika ada DC yang datang. Saya akan membantu Anda secara gratis. Karena tujuan saya membangun channel ini adalah untuk
membantu sesama kita terbebas dari masalah pinjaman online ini. Saya dan juga tim adalah korban dari pinjaman online ini. Saya Pablo. Thank you for watching. See you next video. Salam Lumer.